Saat ini, dunia merasakan suatu keajaiban, di mana salah satu keajaiban itu terletak di bulan Rabiul Awal. Iya, bulan di antara bulan yang lainnya, bulan yang paling mulia, bulan yang sangat spesial, yang benar-benar dimuliakan seluruh muslim di penjuru dunia. Di bulan ini memiliki 10 keistimewaan. Wah, sungguh indah bukan? Betapa sangat terpukaunya kita. 10 keistimewaan ini salah satunya, poin yang pertama, bulan lahirnya pemimpin rahmatan lil alamin, di mana bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan bersejarah bagi kita para umat muslimin. Bulan yang sangat-sangat dicintai seluruh umat Islam di dunia ini. Ia membawa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala demi menyelamatkan kita, hamba Allah, umat manusia, dari tipu daya dan gelapnya dunia ini. Allah mengutusnya untuk hambanya agar membawa bekal di akhirat nanti. Dan beliau adalah Nabi kita yang terakhir, Baginda Rasulullah SAW. Masya Allah, sungguh bergetarnya jiwa ini saat menyebut namanya. Ia lahir pemimpin seluruh umat muslim yang menjadi rahmatan lil alamin. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Masya Allah banget ya. Nah, poin yang kedua, kelahiran dan wafatnya Rasulullah SAW. Di bulan Rabiul Awal ini juga menjadi bulan yang mulia, karena Allah menetapkan sekaligus yang sangat penting, yaitu orang yang sangat mulia sudah dilahirkan ke dunia ini. Bahkan kelahirannya ini menggetarkan jiwa di seluruh umat di muka bumi ini. Dan Allah juga mengambilnya kembali untuk di sisinya. Poin yang ketiga, bulan ini juga disunahkan untuk memperbanyak sholawat. Iya, bulan yang digunakan untuk memperbanyak mengamalkan baca sholawat dan juga salam kepada Nabi kita. Sunnah ini banyak sekali manfaatnya bagi kita. Sungguh tidak meruginya kita di bulan ini, sobat. Dan kita mendapatkan manfaatnya juga. Itu salah satu manfaat yang kita raih untuk akhirat kita kelak. Poin yang keempat, bulan ini juga memiliki berkah. Keberkahan ini juga salah satu yang untuk kita raih. Kamu harus tahu hal ini, karena ini salah satu keajaiban bagi umat Islam. Di bulan ini bisa kita cari manfaat hal-hal yang positif. Kita gunakan dengan kaji-kajian, bahkan melalui hal-hal yang sederhana pun kita mendapatkan keberkahan itu. Sungguh rugi jika kita tidak melakukan hal-hal yang positif untuk menguntungkan hari akhir kita kelak. Poin yang kelima, ungkapan kecintaan kita pada Rasulullah SAW. Bulan ini
3 bulan mengungkapkan akan kecintaan kita dan kegembiraan kita dengan Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dikisahkan saat Suwaibah, yakni budak perempuan Abu Lahab, yang menyampaikan kabar gembira mengenai kelahiran bayi yang sangat mulia, dan Abu Lahab pun segera memerdekakan Suwaibah sebagai wujud tanda cinta dan kasih. Masya Allah banget ya. Sungguh mulianya bulan ini. Kita sebagai umat Islam harus bisa mendapatkan salah satu hal tersebut. Poin yang ke-6, meneguhkan kecintaan pada Rasulullah SAW. Dan sudahkah kita atau pernahkah kita untuk mengungkapkan kecintaan kita kepada Rasul? Poin ini juga salah satu keistimewaan di bulan Rabiul Awal ini. Ayo, renungkanlah seberapa cintanya kita terhadap Rasul. Bahkan ada yang mengaku cinta kepada Rasul namun hanya berucap saja, tetapi di dalam hatinya menolak. Na'udzubillah. Apakah kamu salah satunya? Kita sebagai seorang mukmin, kecintaan pada Nabi merupakan sebuah kewajiban dan salah satu cara meningkatkan iman dan takwa kita. Bahkan kita tidak pernah menyerah. Mencintai sang Rasul saja kita mendapatkan kepercayaan itu, keberkahan itu, bahkan kita tidak sangka-sangka untuk mendapatkannya. Karena itu kita juga harus tahu apakah kecintaan kita kepada Rasul yang benar-benar yakin. Hadis riwayat Bukhari Muslim berkata, tidak sempurna iman salah satu di antara kamu sehingga aku lebih dicintai Allah daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Masya Allah, sesempurna itu bukan? Bahkan kita tidak pernah menyerah untuk mendapatkan hal yang seperti itu. Poin yang ke-7, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperoleh rahmat Allah yakni berupa taman surga dan juga dibangkitkan bersama-sama dengan para orang yang masuk ke dalam golongan orang yang jujur. Bahkan orang yang mati syahid pun dan juga orang soleh. Imam Siri Satri rahimahullah mengatakan, barang siapa menyengaja pergi ke suatu tempat yang dalamnya terdapat pembacaan maulid Nabi, maka sungguh ia telah menyengajai pergi ke sebuah taman dari taman-taman surga, karena ia menuju tempat tersebut melainkan kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bersabda, barang siapa mencintaiku, maka ia akan bersamaku di surga. Masya Allah banget ya sobat. Nah, sementara itu Imam Syafi'i rahimahullah juga mengatakan, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudara untuk memperingati maulid Nabi, kemudian menyediakan makanan, tempat, dan berbuat kebaikan untuk mereka, serta ia menjadi sebab untuk atas bacakannya maulid Nabi, maka Allah akan membangkitkan dia bersama orang-orang yang jujur, orang-orang soleh, dan dia akan dimasukkan dalam surga Na'im. Sungguh Masya Allah banget ya. Siapa yang tidak mau kita untuk berbuat seperti itu? Poin yang ke-8, memuliakan dan membesarkan Rasulullah SAW.
bulan Rabiul Awal ini juga menjadi hari kelahiran Rasulullah SAW dan menjadi hari kebesaran keistimewaan Islam, sehingga mempunyai arti keindahan tersendiri. Kita yang mengaku umat Rasulullah harus mempercayai dan harus memuliakan dan mempercayai Rasul kita. Dialah hamba Allah yang sangat mulia. Poin ke-9, melakukan amal kebaikan. Di bulan ini juga menjadi bulan untuk melakukan banyak amal kebaikan, seperti yang sudah dilakukan Abu Lahab dengan memerdekakan Suwaibah. Beberapa amal kebaikan yang bisa kita lakukan untuk memuliakan hari kelahiran Rasulullah SAW dengan membaca Al-Quran, bersolawat, memuji Nabi, memperbanyak sedekah dalam Islam, dan memperbuat kebaikan pada fakir miskin di sekeliling kita. Dan amalan ini juga hanya tidak di bulan ini saja, tetapi untuk seumur hidup kita, sobat. Kita harus tahu hal-hal itu. Lagi-lagi, apakah kamu sudah melakukan amal kebaikan itu? Iya, pertanyaan itu memang harus ada jawabannya pada diri kita ini. Kita harus yakin, dan kita harus bertanya kepada diri kita ini, seberapa cintanya kita terhadap agama kita. Poin yang ke-10, dibangkitkan pada hari kiamat. Pada bulan ini, kita mengumpulkan banyak keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, untuk menghormati kelahiran Rasulullah SAW. Maka janji Allah SWT adalah akan membangkitkan kita di saat hari kiamat kelak. Di situ kita harus berusaha untuk memperbanyak amal. Karena itu tadi, kita harus mengumpulkan amal-amalan kita sehingga bisa menembus di hari itu. Banyak sekali ya keistimewaan pada bulan Rabiul Awal ini. Semoga Allah memberikan kita iman yang kuat dan ketakwaan yang meningkat. Dan semoga di tahun Rabiul Awal ini bisa menjadikan pribadi kita yang lebih baik lagi.